tunjukkan bahasa Hebrewnya, Kafa, bukan Hawa. Tunjukkan nama Hawa. Originalnya. Jadi kita di Al-Quran mulai itu, kalau di Al-Quran kami si Hawa. Ini bahasa Ibrani. Bahasa Hebrew. Kita bukan bahasa Ibrani, kita bukan orang Ibrani, kita orang Indonesia. Dari bahasa apa? Orang Indonesia. Kita orang Indonesia. Ngapain? Lain menerjemahkan dari bahasa apa? Agama apa? Lain menerjemahkan dari bahasa apa? Bilang aja lah. Kami memang dengar dulu. Memang kami ikuti. Tunggu dulu. Dari bahasa memang apa? Kami ini dengar dulu. Kami ikuti dari si Hagar, si Ismail. Dari situ kami baru. Oke, sekarang saya tunjukkan. Oke, saya sekarang tunjukkan ini ya. Mana ada dari si Adam kalian? Si Adam ada. Nggak tahu. Coba di Surabaya. Coba kakak buka Kejadian 20 nomor 12. Coba. Ayo, silakan. Kejadian 20 nomor 12. Coba kakak buka. Saya tidak perlu tambah-tambahin. Si Hagar, si Hawa aja gak ada sama kalian. Coba buka Kejadian 20 nomor 12. Silakan ya tahu lah kau, orang kau dari Kristen. Iya, buka. Di Al-Quran itu mana ada si Hawa. Kita pakai orang Hawa udah nengok kok. Sekarang si Kejadian 20 nomor 12. Ini Abraham mengatakan, lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Pertanyaan saya, kenapa Sarah yang merupakan saudara kandungnya dijadikan istri oleh Abraham? Kenapa ada perkawinan incest? Kenapa? Kenapa Ishak lahir dari perkawinan incest? Memang si Sarah istri si Abrahamnya si Sarah sama si Sarah siapanya Abraham? Menurut Kejadian 20:12 Sarah apanya Abraham? Ayo baca dulu Ibu. Mana tahu aku. Kami nggak sampai ke situ kami. Mana sampai ke situ? Tapi Anda mengatakan harus dibaca dulu Kejadian sampai Wahyu. Ayo buka. Sarah istri Abraham itu siapanya Abraham? Ayo. Coba tunjukkan sama saya. Baca dulu Kak. Ayo si Kak. Sarah istri si Abraham, istri anaknya ya. Istri anaknya jadi sama si Abraham gitu. Weh. Makanya baca Kak. Kejadian 20 nomor 12 coba Kakak baca. Baca dulu baik-baik. Iya. Kak. Ya baca dulu, baca. Ini lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, anak ibuku, tapi anak ayahku. Satu ayah, beda ibu, bukannya saudara kandung. Anak ayahku hanya bukan anak ibuku, berarti orang itu nggak satu mama satu bapak. Itu kan nggak hanya satu bapak beda ibu, Bu. Iya kan memang iya aku bilang anak ayahku. Kalau satu ayah bukannya berarti saudara kandung. Ini kan satu ibunya beda, kalau anaknya beda. Bapaknya satu. Dengar dulu. Bapaknya satu, mamanya dua. Kan itu ini ceritanya. Ya, berarti bukan satu kandung, bukan kandung itu. Bukan kandung. Iya kandung. Ya Kandung. udah berarti si Sarah saudara kandungnya dijadikan istri. Coba maksudnya baik-baik. Si Sarah lagi pula ia benar-benar dengar dulu Kak, makanya dengarkan. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku. Berarti si Sarah ini anak ayahnya Abraham. Abraham dengan si Sarah satu ayah tetapi beda ibu. Iya memang di sini pun dibikin satu bapak dua mama. Nah, jadi pertanyaan saya bukannya itu adalah saudara kandung? Bukan berarti, bukankah si Sarah nih itonya si Abraham? Saudara kandung, satu ayah beda tapi kan ibu. mamanya udah beda. Loh, mamanya beda, satu bapak tetap saudara kandung. Ibuku cantik. Gimana sih ibu? Nah, sekarang pada bingung. Kitabnya sendiri bingung, macet dah, macet. Bukan bingung, bukan bingung. Kenapa ada perkawinan incest ya? Akhirnya terlahirlah si Ishak. Ishak dari perkawinan incest. Maksudmu si Ishak itu dari mamanya ini, istri keduanya ini, dari situ. Aduh, Bu.
Tapi gini tadi ya. kamu bilang Sebentar, bapaknya ya, makanya, dua, Kak, satu coba- bapaknya. coba. Dengar dulu, dengar. Ya. Contoh, saya punya bapak, ya, kawin. Ibu saya istri pertama. Mungkin Iya. ibunya meninggal atau cerai, bapak saya kawin lagi. Nah, Iya. punya anak. Nah, bukankah saya dengan yang dari istri bapak saya yang kedua itu tetap satu kandung? Karena dari Iya, kakak sama-sama beradik. satu bapak. Ya, Karena satu bapak. Si Sarah, bapaknya si Sarah itu adalah bapaknya Abraham. Paham? Dari beda ibu. Ibunya si Sarah dengan ibunya Abraham berbeda, tetapi masih satu bapak. Kan dikatakan jadi begini. Iya, di Loh, sini berarti memang kan ada saudara dibikin. kandung. Iya, saudara. Jadi Ya berarti kawininya. saudara kandung lah. Jadi mereka dibuatnya perkawinan istrinya. incest. Dibuatnya Ya, kan istrinya dijadikan gitu. istrinya. Loh, dia kan dijadikan istrinya. Istri si Abraham siapa, Bu? Bukannya si Si Sarah. Mana ada di sini dibikin kayak gitu. Allah Tuhan. Jadi si Hagar Mana itu, dia nih? si Hagar itu bukan istri si Hagar Abraham. itu orang perempuan Mesir yang pada waktu berperang negaranya itu kalah. Akhirnya diambil dijadikan budak. Ini blender asli nih, blender asli. Jadi kenapa diusir? Usir, Bu. Saya tanya, kenapa Sarah, saudara kandung Abraham, dijadikan Abraham istrinya? Nah, bingung pula sekarang dah. Sesama saudara sekandung menikah. Macam mana pula ini kita, bah? Ayang Ustaz tuh, ayang Ustaz itu ayang Ustaz tuh. ayang dipanggil. Saya tanya sungguh sama Pak Ustadz. Kalau satu ayah, beda ibu, apakah bukan saudara kandung? Satu ayah beda ibu saudara kandung itu karena satu ayah. Nah, sekarang Sarah dengan Abraham itu satu ayah, tapi memang beda ibu, saudara kandung. Tapi jadi Kenapa suami istri. Abraham menjadikan? Kenapa suami istri mereka? Jadi Kenapa suami ada istri satu perkawinan bapak. incest? Satu bapak. Nama Iyalah. bapaknya siapa? Nama bapak si Abraham siapa? Walias. Ya siapa nama bapak si Abraham? Walias namanya, Walias. Biar ku tanya. Walias namanya. Siapa nama bapaknya? Tanya dulu kau. Walias, nama mamanya Wamunah. Nama bapak si Abraham di mana? Biar ku cari. di Walias sini. nama bapaknya. Nama bapaknya Abraham Terah. Nama ibu bapaknya si Sarah Terah. Nah, sekarang kenapa mereka yang saudara kandung kawin, nikah? Kenapa, Bu? Kenapa, Kak? Ada apa? Berarti Oh, kami menggatal. nggak sama. menggatal. Nggak pernah diceritakan itu di Alkitab kami. Mungkin di tempat kalian yang ada. Di sini nggak ada. Nggak ada di sini. Buka Kejadian 20:12. Coba baca Itu lagi, tertulis Kak. di kitab ibu itu, di kitab nenek. Macam mana pula? Opung. Ayang opung. Tapi ku tanya dulu kau, kenapa diusir si Abraham, si Hagar Nggak bayar kos dia, nggak bayar uang kos. Kontrakan Gara-gara rumah apa? diusir lah dia, Gara-gara diusir. apa diusir Nggak bayar dia? kontrakan. Bu, Gara-gara jawab apa? aja. Hah? Kenapa ada perkawinan Hah? incest? Nanti lah dulu itu. Nanti Kenapa dulu itu. Marga Pakpahan kawin Si sama Agari, Pakpahan? tunggu dulu. Kita Jawab dulu persoalkan Sebentar Alkitab dulu, apa ya, belum perjanjian dijawab lama. pertanyaan saya. Jadi si Hagar Kenapa? itu bukan istri si Abraham. Saya tidak tanya si Hagar. Yang saya Ya, tanya. ya, aku kan kenapa nanya si Hagar. Marga- Nanya si Hagar. Kenapa Marga Pakpahan kawin sama Boru Pakpahan? Ayo. Nah, itulah dulu itu. Tapi ini si Hagar, ya aku kan nggak baca di sini, belum kubaca di sini seperti itu. Belum kubaca di sini. Karena menggatal itu jawabannya. Iya anakku bertanya lah, iya dia di sini sudah ada dan kayu, tetapi ia manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama sampailah mereka ke tempat yang diberikan mesbah di situ. Disusunnya lah kayu dikekatnya Ishak Kak, anaknya jangan baca itu panjang-panjang. diletakkan Di sini bukan di podium mesbah gereja, itu di atas Kak. kayu Saya api. minta
Sesudah Kenapa itu, Abraham, tunggu dulu ku baca. Aku bapaknya karena aku Tera, nggak pernah membaca si Sarah, si itu Sarah, nggak bapaknya pernah juga aku. Tera menikah. Ya setahu Kenapa aku, dengar dijadikan dulu. istri? Yang Ah. setahu aku kan si Abraham Ya. istrinya si Sarah, anaknya satu. Ya, saya tahu. Sekarang itu. siapa nama bapak Abraham? Tera. Siapa nama bapaknya si Sarah? Tera. Ayat berapa? Ini Ayat saudara berapa itu? kandung. Anaknya kau kan sering baca Alkitab. Di mana si Tera itu bapaknya si Abraham? Mana? Kenapa Ayat kalau berapa? gitu suruh saya? Ya, Kenapa berapa? tadi bilang baca kejadian? Makanya mampus kalau itu. Sebentar. Di sebentar. apa? Coba buka dulu. Di mana bapaknya si Ya, Abraham? sebentar. Ya kasih tahu lah si Hagar diusir gara-gara apa? Soalnya aku nggak pernah baca. Gara-gara apa diusir dia? Karena saya tahu saya sudah diusir, dia baru ada apa Islam. Makanya kalian nggak mengikuti kalian dari kejadian sampai Ismail diusir. Kan nggak ada kalian ikutin itu kan? Sesudah diusirnya dia baru kalian ikuti. Siapa si Hagar sama si Ismail. Kalau belum diusir itu dulu belum, masih kalau pikir Udah jangan kejadian. pengusiran. Ya iyalah. Pengusiran. Harus Jangan kita pengusiran. ikuti Kau dari jawab mana dulu, Kakak. makanya. Kenapa ini kakakku? Makanya Kejadian 16. Coba buka. makanya tahu. Di sini aja pun si Sarah nggak punya anak pun. Iya, tap layar dulu teman-teman ya. Saya sapa dulu Adi, dibuka mikrofonnya sama Gonyel ini. Kristen atau Muslim ini? Berdua ini. Silakan dibuka mic-nya. Gonyel sama Adi. Adi Kristen. Si Adi itu Kristen tuh. Oke, Gonyel. Gonyel, di mute dulu Adi. Tap layar juga teman-teman ya. Si Sarah di sini nggak ada anaknya, si Hagar yang nggak ada anaknya. Itulah si Ismail anaknya. Saya tidak tanya ada loh kakak. Ikan Gimana kau ini? kan ada. Kau bilang tadi si Sarai. Di sini nggak punya anak si Sarai. Orang udah dibikin di sini Aduh, kok. dia tidak mengerti pertanyaan saya. Dengarkan saya ya. Nama bapaknya Sarah siapa? Aduh, ada Bang Juma. Nama bapaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau siapa ini panjang lidahnya Semuanya ini. ini. Malas aku ngawani nih. Ya, Loh, ngawanin siapa? kenapa Mak Lampir Loh. turun? Loh, kok turun dia, Bang? Takut tahu, katanya. Oh siapa ini? Aku takut ini katanya. Mananya Langsung dia siapa turun. nama bapaknya Sarah? Takut dia, takut. Enggak, dia bilang begini, Bang. Saya tidak mau sama ini. Panjang kali lidahnya katanya. Saya bingung panjang lidah apa, Bang? Emang kita panjang lidah, Bang? Takut dia, takut. Takut. Di dalam tubuhnya ada 8 roh iblis. Bang Suma hadir. Iblisnya kelopak-kelopak cari jalan keluar. Kabur. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabur. Dia sadar dia ternyata ada yang naik. Sang penginjil yang asli hadir. Kabur. Ya. Assalamualaikum bang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waduh wabarakatuh. mak. Opung itu lari opung tuh. Manggil aku Lari. ayang tadi deh. Manggil aku ayang kurang ajar. Ayang aku dipanggil. Berarti sampai nenek-nenek kayak tadi itu pun sudah kenal Bang Suma berarti ya. Alhamdulillah, masya Allah, Iya. masya Allah, Lompat dia terus. masya Allah, subhanallah. Jadi nenek-nenek pun sudah kenal sama Bang Suma. Masya Allah, goyang ini. Nggak paham nih dia yang ditanya apa, yang dijawab apa. Abraham anaknya, bapaknya namanya Tera. Sarah bapaknya namanya Tera. Kenapa kawin satu darah? Mana ada?
Salah Dinda, kamu itu nggak paham bener ya. Dia itu orang-orang kayak tadi ini kan Al-Quran sudah sampaikan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Al-Quran ini datang kan menjelaskan tipikal, sifat, karakter, cara pola hidup mereka dalam menggantikan posisi pencipta langit dan bumi dengan manusia atau roh yang mereka sembah. Wa ikhwanuhum, dan saudara-saudara orang kafir itu yamuddunahum fil ghayyi, mereka saling membantu dengan setan-setan dan menyesatkan. Mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Jadi dia tahu, mereka paham. Masakan iya ada orang nggak ngerti? Abraham punya bapak, kemudian Abraham punya bapak memiliki istri yang lain. Oke? Kemudian bapaknya Abraham punya anak perempuan dari istri yang lain. Lah, itu namanya saudara, Cak Ayu. Saudara sebapak namanya. Berasal dari batang yang sama. Jadi buahnya satu batang dia. Cuman berbeda ranting gitu. Masa ada orang setua itu nggak tahu kalau itu adalah saudaranya? Saudara lah. Saya nih punya istri pertama punya anak laki-laki, istri kedua punya anak perempuan. Anak saya ini saudara nggak? Saudara. Kenapa nenek tadi itu pura-pura nggak tahu? Karena itu tadi wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Itu. Jadi mereka memang ditunjuk untuk menyesatkan manusia. Tengok aja mukanya tadi kayak bakul nasi yang habis diinjak mobil truk. Betul. Iya, peta Bang. Peta. Dulu pun orang peta juga nih, tapi sekarang udah muslim udah nggak peta lagi dia. sudah. Apa perlu saya turun dulu baru bisa naik yang lain? Kalau saya turun mungkin pengikut Zatanis bisa naik. Oh, Bang. Tadi ada naik host itu Henry Silalahi tadi minta naik host. Naik kan host? Sok paten dia. Banyak kali gayanya. Kok belarian semua orang tuh, belarian semua. Takut diinjilin. Takut. Ini iblisnya yang ngomong tuh, jangan. Kalau ada Bang Juma jangan cabut plan. Nanti udah berserak, bagus gak usah. Itu iblisnya yang ngomong. Aku bang dikatakan blender muka peta tuh kalau sudah ada guru kita di sini nggak bisa aku ngegas bang. Mulutku terkunci, iya. Tapi kalau di room dia aku gas dia memang. Memang iya, ngakuinnya kenapa? Akuin kenapa? Kamu nggak aja. Memang iya kenapa? Dulu kan peta. Enggak, artinya wajah wanita itu Islam itu wudhu yang membuat. Wudhu, kecerahan. Memang rata-rata semua itu macam Allah tuh berikan apa ya? Bentuk fisik perbedaan antara Islam dan Kristen. Itu betul. Bini aku dulu peta mukanya. Betul, sama. Tapi setelah masuk Islam berbeda memang. Langsung dia meleleh dari apa? Dari air wudhu. Boim. Warbion. Tadi host ada Silalahi di bawah Silalahi. Nantang dia. Naik kan. Naik kau naik. Maaf ya, saya biasa mengganggu ini kalau kayak gini mengganggu jadinya kan. Bang Blender yang siapa ya? Aku naikkan Bang Blender siapa ya? Ya, Wardi Bon. Monitor, Boim. Turun. ODGJ namanya. ODGJ. Buka mute-nya. Aduh. Tadi ada Silalahi di bawah nantang dia. Naikkan aku katanya. Berarti akun privat yang bisa naikkan itu hanya host. Yang di bawah minta tolong, yang naik tolong Kristen dulu ya. Yang Islam gak usah naik. Ya untuk apa? Sudah ada guru kita di atas. Tap-tap layar aja yang Muslim. Ya kan, tap-tap layar. Ya tap-tap layar lah. Itulah. Yuk, buat yang Kristen. Kesesatan Kristen. Lubai.
Lebay monitor. Aduh mah, sampai di atas nggak ngomong. ODGJ ini siapa nih ODGJ? ODGJ. Peta. Yang Kristen, teman-teman yang Kristen berserak nanti. Jadi kalau kalian ya Kristen ya, ketika agama kalian dibahas di sini ya, kalian bela iman, jangan sampai nanti anak keluarga kalian mualaf, kalian salahkan kami kalian salahkan. Hah? Karena apa? Yang nonton dari pihak Kristen banyak. Kalau yang tua-tua kayak Opung tadi, ya udah payah tuh, udah doktrinnya udah berat. Tapi yang remaja-remaja ini banyak yang sadar loh. Karena mereka pintar-pintar, ditengok, ditonton. Ini kenapa Kristen gak ada yang berani naik ke atas? Kan begitu. Kok nggak ada yang membantah? Di scrollnya lewat terlihatnya di sini. Kok nggak ada yang berani bantah? Edi Suestring, monitor. Onik Biku. Aduh mak. Ya, tidak ada yang berani membantah. Itu akhirnya apa? Pelan-pelan mereka mencari kebenaran, membuka kitabnya. Yang tadinya tidak pernah membuka kitab, akhirnya dibukanya kitab. Kalian suruh anak kalian belajar nak, biar pintar. Kalian sekolahkan, kalian kuliahkan anak kalian, biar supaya pintar. Orang yang rajin membaca itu pasti pintar. Norwegia, di Prancis, setiap hari 10 orang mualaf. Karena apa? Rajin membaca. Tengok di internet. Banyak kali pun itu. Paulus penyesat, Yesus bukan Tuhan. Banyak, dan dibacanya. Ini benar, kenapa nggak dihapus? Kenapa ini ada gitu loh. Dan di sini juga loh. Kenapa? Lender, itu Bento disapa dulu. Bento. Jaringannya pun jaringan Oten. Bento monitor. Bento. Ya. Tengoklah. Ya. Islam Kristen bos. Kristen saya. Aduh. Kenapa? Kok Kristen di tahun 2005 nih? Si Roy siapa? Si Roy. Roy. Ada apa? Roy monitor. Ada apa bang? Bentar, Roy. Ada apa dengan Sebentar, Kristen? iya si Roy ini, Roy. Waduh, aku nih orang-orang ini kok payah-payah kali bicara. Dah lagi piring dah. Apa aja lama kali pembicaranya. Kapten J. Ohana. Apa yang dibicarakan? Tunggu, Kapten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa apa ini? Apa? Iya sebentar kok. Ya. Diizinkan masuk. Izin Ya, mau Pak bicara. Kapten. Ya Islam kan? Dibawa dulu ya Bang ya. Abang Islam kan? Nggak ada saya mau bicarakan. Izin boleh? Apa yang mau dibicarakan? Begini. Itu tadi saya dengar cuma sekedar masukan. Si logika buka komel itu. Alah udahlah Bang, usah bahas itu Bang. Udah. Itu turun aja Bang, di bawah aja Bang. Usah bahas itu Bang. Udah. Andreas monitor. Saya siapa? Andreas. Saya jambak kamu Islam Kristen, Andreas. Saya turunkan lagi. Ya, siapa nih lah Bento? Bento aja. Assalamualaikum, Bang Peta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Doro suaranya udah bagus ya? Agak sedikit, sebentar lagi insya Allah. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kandaku Masya Allah, barakallahu fikum wa ahlikum. Masya Allah. Lanjut. Saudara Bento. Di G atau di D? Ya. Masih di D ini. Baru nyampe, Ada apa bang? Oh gitu. Oh iya. Nggak teriris bang, itu ada pertanyaan di depan. Di atas di temanya. Kesesatan Kristen. Waduh. Silakan. Ada apa? Mau bahas apa ini? Itu temanya bang, kalau saya sedih kali sih bacanya. Ini hostnya bikin tema kok kadang-kadang benar-benar pintar gitu loh, cerdas bikin tema. Heran saya.
Iya. Hah? Bingung kok sesat? Norak ya. Hah? Sesat. Bilang. Kristen sesat di situ dibuat. Terima nggak kau tuh, Bento? Ya enggak dong. Lanjut bang. Dari mana kau mengatakan enggak? Ya, biarpun Kristen sesat, Islam sesat, saya nggak pernah mengatakan itu. Nggak usahlah disesat-sesatkan orang. Itu pribadi masing-masing. Mau sesat mau enggak, ikutilah agamamu dengan baik dan benar, kan gitu. Kalau Kristen itu bukan agama. Kalau kami itu bukan agama, Bang. Lalu apa, Bang? Kepercayaan. Partai politik. Oh, kepercayaan. Kepercayaan Sama seperti kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Oh, berarti animisme, Bang ya? Kepercayaan itu animisme artinya. Ya, kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Nah, itulah Tuhan apalagi alam semesta. Apalagi Yesus jadikan Tuhan alam semesta. Nah, ini Karena dia. Islam itu kan duluan lahir. Baru tahun berapa lahir Islam, baru ada Kristen udah lahir dari abad pertama. Kan gitu. Tapi begini saudara, coba ya, saya kasih data kepada saudara ya, bahwasanya di dalam kitabnya Anda itu jelas sekali bahwasanya ibadah Kristen ini kan sesuatu yang dibuat-buat, tidak berlandaskan kepada ajaran Yesus. Misalnya di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 1, Theophilus, ya paman, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Nah, kalau Anda ditanya di mana Yesus mengajarkan ke gereja, di mana Yesus mengajarkan makan babi, kelimpungan Anda nanti. Karena itu tidak ada itu. Itu bukan diajarkan di gereja, bukan anak kecil kita mah. Tidak, masalahnya Anak kecil itu mah pertanyaan-pertanyaan anak TK itu, Bang. lu kok anak TK pula? Tidak ada artinya. Iya, anak TK itu. Sekarang begini saudara, yang menjadi Tidak punya pertanyaan, pengalaman itu. Nggak Loh, ini ada dalil di kita. agama itu. Bukan itu inti agama adalah. Inti agama tahu. apa inti Siapa agama? ya pencipta alam semesta ini? Walaupun aja, tanya Bang, kenal pot Mio juga Anda bisa jadikan sebagai Tuhan. Anda labeli pencipta langit dan bumi. Bukan. Bisa. Kenapa Siapakah tidak? pencipta alam semesta ini? Oke. Abang. Nah itu. Nah, Tuhan Yesus lagi kapan? apa? Tuhan Anda mengatakan Yesus gitu. Anda siapa? Tuhan Anda namanya? Tuhannya Yesus. Tuhannya itu Yesus itu Tuhanku. Hah? Sejak kapan anak Maria jadi Tuhan? Itulah kamu nggak tahu. Coba saudara buktikan. Coba saudara buktikan ke kami di sini, ya. Sejak kapan anak Maria itu Tuhan sedangkan dia manusia? Coba. Gini. Gimana? Dulu 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus nuzul melalui Bunda Maria. Justru itulah bukti dia bukan Tuhan. Justru itulah bukti bahwa dia bukan Tuhan. Dengar dulu, jangan asal nyocos. Dengar dulu. Kalau mau nanya saya kasih tahu. Mau terima enggak itu urusan Ya, Anda tadi Anda. mengatakan Kristen bukan agama. Iya, kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Terus ajarannya dari mana? Di Alkitab, coba baca itu. Tidak Ya ada itu tadi saya satupun baca Bible. Tadi saya baca Bible, Anda justru mengatakan anak-anak. Gimana? Yang mana yang betul? Tidak ada satu itu pun. Ya, omonganmu itu yang di dalamnya itu tidak masuk akal. Lah, kok tidak masuk akal? Dari mana ajaran Kristen ini? Gimana sih orang ini? Dibaca Muter-muter. mulai dari A. Tadi ku baca Anda mengatakan itu anak-anak. Dibaca, jangan kayak maling curi-curi ayat. Ya, Mulai jangan dari kalau A sampai Z dibaca, Bang. Apa sih orang ini? Itu namanya maling kalau curi-curi ayat. Maksudnya? Mulai dari A sampai Z, mulai dari Kejadian sampai. Kau yang maling, woi. Kau yang maling, Bento. Enak aja kau bilang maling. Ngomong apa orang ini? Seperti Kebanyakan makan babi, maling, jadinya bukan kayak gitu. maling.
seperti maling. Inilah akibatnya Itu. kalau terlalu banyak makan babi gitu. Ngomong entah apa dibilangnya. Seperti maling nyuri-nyuri ayat. Baca dulu mulai A sampai Z. Maksudnya Baru apa? kamu Saya harus ngerti. baca kitab Kejadian di sini, gitu. 2 tahun baru selesai. Mulai Kejadian sampai Wahyu dibaca dulu pelan-pelan. Baru. Jangan baca yang Udah kau turun sana, kau Yang pergi jilat pantat enak-enak. pendeta sana, kau jual sana ya, sana, hus. Sudah tua, bau tanah, bau neraka pula kau. Dibacakan Bibelnya, dibilangnya kayak anak-anak. Giliran ketabok dibilang kayak anak-anak, giliran ketabok bilangnya baca semua, jangan curi-curi. Boleh bertanya Bang Juma? Iya silakan. Di YouTube sama di Google itu ada menyebutkan sahabat Nabi yang bernama Jubair meminum darah bekam Nabi. Apakah betul? Ya betul. Apakah surat pengharaman, ayat pengharaman itu sudah turun? Ya sudah. Lalu kenapa sahabat Nabi melakukan itu? Ya, jadi gini, apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi itu karena faktor kecintaan, bukan karena seperti di agama Anda. Justru diajarkan makan daging, makan darah, minum darah. Kalau yang dilakukan oleh para Perumpamaan Bang Juma. perumpamaan, oh gitu. Benar-benar diminum. Oh gitu. Sedangkan Nabi klaim bahwa minum darah itu tidak akan mengharamkan dia disentuh api neraka. Iya, karena kecintaan orang itu yang melakukan itu. Dia sangat cinta kepada Rasulullah. Kecintaannya, ketaatannya kepada Rasulullah menghantarkan beliau saking cintanya. Artinya apa? Bukan dari aspek minum darahnya, tapi karena aspek cintanya kepada Rasulullah. Sedangkan yang dimaksud jangan makan darah, jangan minum darah adalah orang-orang yang kayak Anda yang gemar makan darah. Orang Kristen membekukan darah binatang, darah babi, darah anjing, habis itu digoreng, dibakar. Itu yang dilarang. Itu yang dilarang. Yang saya Jelas-jelas tanyakan, kenapa Nabi berani klaim ayat Apa tidak sih? akan sentuh api neraka? Iya Itu memang. permasalahannya. Karena itulah bukti bahwa beliau menjamin orang yang cinta kepadanya. Kan jelas dalam Al-Quran. Fattakullah wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jangankan darahnya, barang yang pernah dicium oleh Rasulullah pun kami umat Islam berlomba-lomba menyentuhnya karena kecintaan. Tidak seperti kalian sangat membenci Yesus. Itulah Kristen, benci sebenci-bencinya sama barang yang Yesus. lain itu tidak diharamkan, masalahnya itu. Tapi darah ini diharamkan. Ya itu kan spesial dari Rasulullah, yang dinilai oleh Rasulullah adalah kecintaannya. Kecintaan orang itu terhadap waliullah, terhadap wakil Allah, yaitu Nabiullah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti kalau Anda menyatakan hal itu, babi diharamkan. Kenapa pula kau kawin sama babi? Dalam tubuhmu ada babi, padahal jelas-jelas Yesus mengharamkan babi. Kenapa kamu lakukan itu? Kenapa kau makan babi? Yesus mengharamkan babi. Kenapa? Karena Yesus mengatakan yang haram itu, yang najis itu yang keluar dari dalam hati. Kapan? Apa hubungannya dengan babi? Nggak ada hubungannya dengan babi itu. Coba jawab yang tadi, kenapa itu Sudah ku jawab. Sudah ku jawab. Sudah ku jawab. Kenapa kau makan babi sementara dilarang oleh Yesus makan babi? Kenapa? Aduh. Ada. Ya sudahlah Bang Juma. Ya sudahlah. Kasihan sama Bang Juma nggak bisa Ke menjawab gereja, ini. colok pantat pendetamu biar kau waras. Jangan jadi gila terus. Giliran agama Islam, pandai kau lihat. Tapi agamamu sendiri, Yesus melarang. Tapi kau lakukan semua apa yang dilarang Yesus. Ada nggak yang Kristen lakukan sesuai dengan perintah Yesus? Tak ada.
Bang Blender, disapa lagi tuh Bang Blender. Rina Del. Rina Delapan. Halo. Bang host, numpang promosi host. Silakan Kanda. Iya, kepada netizen yang ada di bawah, salah satu tempatnya Gurunda Suma nih. Silakan main ke sini. Khusus untuk rekan-rekan API yang ada di Sulawesi Selatan, itu kita akan berikan diskon khusus. Masya Allah. Persen ya. Silakan mampir di Takasimura yang terletak di Jalan Lamadu Keleng, rumah makan ya, restoran yang bagus ruangannya. Silakan berkunjung. Khusus untuk API Sulsel ada diskon khusus 20%. Masya Allah. Jalan Maduk Keleng nomor 9 ya. Iya, betul Bunda. Iya, Masya Allah. Silakan teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang ada di Sulawesi, silakan mampir dan singgah. Makanan yang mantap, dicoba dulu baru bisa bicara. Diskon ya, diskon Pak. Rumah makan Takasimura. Ya. Khusus untuk rekan-rekan API yang ada di Sulawesi Selatan, silakan mampir. Itu ada diskon khusus untuk API. Oh iya. Tunjukkan kartu anggota ya. Ya, cukup sebut API aja. Oh iya. Wah. Sebut APPI saja. Atau netizen Bang Suma atau netizen APPI menyala gitu ya Bang ya. Oke. Sebut saja bahwa dia adalah netizen daripada Bang Suma, netizen Bang Blender, Mbak Nora atau siapapun apologet muslim, itu ada diskon khusus 20%. Insya Allah. Oke, lanjut. Bunda Rina, monitor. Bunda Rina. Ya, Islam Kristen. Oh, loh, Kristen ya? Iya. Oh iya. Tuhannya bersiapa, Bun? Tuhan Yesus Kristus. Yesus ya Tuhannya ya? Iya. Sejak kapan jadi Tuhan dia? Tidak. Sejak kapan jadi Tuhan, Bun? Saat aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aduh, Kristen nggak pernah selamat loh, Bun. Nggak ada yang selamat Kristen. Iya, kalau itu kan keyakinanmu. Kalau enggak loh, menurut iman Kristen. Nah, sekarang gini saya tanya, Bunda mengimani Yesus sebagai Tuhan, benar? Iya. Nah, tetapi ketika tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, sanksinya kemana? Neraka. Nah, neraka kan? Nah, sekarang saya tanya, siapa yang mengajarkan atau merintahkan kalian mati pakai jas, sepatu terbalik, yang kiri di kanan di kiri? Ayo. Ayo. Siapa yang mengajarkan? Ayo. Jadi saya mau jelaskan dulu sedikit. Adakah Yesus mengajarkan memerintahkan? Ayo, masuk neraka ya, kena ya. Enak. Nah, ya kan? Boleh saya ngomong? Ya. Oke. Kita kalau meninggal itu hak seseorang, mau memakai apapun no problem, karena yang muslim silakan Allah muslim. Udah, Kristen, itu oke. Yang pertama udah, nggak apa-apa. Yang kedua, Bunda. Yang kedua, oke, terserah Bunda membantah. Yang kedua, tadi kita sudah sepakat yang tidak mengikuti ajaran dan perintah Yesus maka akan masuk neraka. Nah, yang kedua, ya di mana? Apakah? Yang kedua Bunda, apakah ada Yesus mengajarkan memerintahkan kalian ibadah di gereja? Ayo. Ada? Kalau kita gereja itu ada sejarah berdirinya gereja. Saya tanya, apakah ada Yesus? Tadi kan konsekuensinya gini, ketika kalian tidak mengikuti ajaran dan perintah Yesus, maka akan masuk neraka.
Nah, apakah ada Yesus mengajarkan atau memerintahkan kalian ibadah ke gereja? Ada kan? Mana? Hancur lo udah masuk neraka. Hah? Mana? Di mana tertulis? Dengar baik. Semua orang itu punya tradisi. Jadi bisa menjatuhkan yang lain dengan yang lain. Kita masuk neraka Kristen semua, udah sepakat kita. Nggak ada. Selama kalian tidak bisa menunjukkan Yesus ada memerintahkan untuk berdoa, beribadah di dalam rumah ibadah, maka kalian semua Kristen masuk neraka. Selesai. Apa kalian? Maka ya, sudah ya. Boleh saya tanya? Udah habis lagi. Oke, Bang Blender bentar. Ibu Rina, teman-teman dibantu follow Bang Andi ya, akun baru Boleh ini. saya tanya? Ya bentar Bun. Dibantu follow Bang Andi ya teman-teman yang di bawah ya, yang 2 juta orang ini bantu follow Bang Andi. Silakan, lanjut Bang Zuma. Sekarang saya mau tanya, menurut pendapatmu kesesatan yang seperti apa Kristen itu? Apakah hanya karena tidak mengikuti perintah Tuhan? Tetapi perintah Tuhan itu kan sesuai dengan ajaran kita Kristen. Ada 10 hukum. Nah, itu perintah Tuhan yang kita patut lakukan. Kalau tidak kita lakukan, itu kita masuk neraka. Itu keyakinan kita. Begitu. Iya, kan tadi kan gak ada perintah ajaran, tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, Bun. Itu aja udah. Sepakat ya, Bun? Clear ya? Blender, aku mau jawab. Di gereja nggak pernah dibilang kalau mati pakai jas masuk neraka. Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi mau pakai sarung ke, mau pakai. Bang Zuma lagi Samu itu. Silakan Bang. Iya. Jadi gini, di dalam kitab Ibu dikatakan dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, dia adalah ciptaan baru, maka wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidupnya sebagai Kristen atau sebagai Yahudi? Kenapa? Ulangin, gimana? Bawa ajaran. Barang siapa yang mengaku Yesus Kristus, ya, dia berada dalam hidupnya Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Ketika Yesus hidup, apakah dia hidup layaknya Kristen atau hidup layaknya Yahudi? Yesus waktu hidup ajarannya nggak pernah bilang kamu ntar matinya pakai jas ya. Emang iya beneran. Saya ulang dalilnya. Saya ulang dalilnya. 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Nah, pertanyaan saya, Yesus itu hidup layaknya praktisi Taurat atau hidupnya seperti Kristen? Kristen karena dia membawa. Berarti Yesus masuk ke gereja gitu? Yesus makan babi gitu. Itu memang udah diajarin Yesus. Jadi Yesus makan babi. Gereja itu Yesus makan asu gitu. Kalian kok sampai Yesus ke gereja ibadah minggu menyembah dirinya gitu. Gereja itu ada di hati kita. Jangan bawa ajaran bullshitnya, tolong. Ajaran bullshitnya jangan dibawa. Saya tanya, apakah Yesus itu hidup? Saya tanya dulu ibu-ibu. Saya tanya ya, apakah Yesus itu hidup sebagai Yahudi atau hidup sebagai Kristen? Jawab. Suku Bang Bima, bukannya agama. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya ampun. Contoh, saya kasih dalil ya. Tolonglah jangan gila permanen ya. Ibu-ibu sekarang berada di Komal Islam. Bukan di gereja. Saatnya kebohongan Anda tanggalkan dari kepribadian dan tabiat dan watak kekristenan kalian yang dibesarkan dari kebohongan itu, oke? Gini, di dalam Lukas 4 nomor 6, Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaan Yesus pada hari Sabtu, Yesus masuk ke sinagoge.
lalu berdiri hendak membaca dari isi perjanjian lama atau kitab Tanakh. Pertanyaan saya, apakah orang Kristen juga melakukan hal yang sama seperti Yesus lakukan dalam hidupnya? Jawab. Ayo, saatnya kebohongan Kristen itu kita bongkar habis ya. Supaya Kristen ini jangan besar mulut, seakan-akan selalu bawa-bawa nama Yesus, nabi yang datang kepada Bani Israel, padahal mereka ini penyembah setan. Ayo, Yesus seperti biasa kebiasaannya pada hari Sabtu masuk ke sinagoge. Tahu sinagoge? Rumah suci. Di dalamnya tidak boleh pakai sendal, pakai sepatu, tidak boleh pakai kulup, tidak boleh pemakan babi masuk ke dalam. Sedangkan gereja kumpulan orang-orang berkulup, saling patok. Lalu kemudian tempatnya pemakan babi yang tidak pernah mandi junub. Itulah gereja. Pakai sendal, pakai sepatu masuk ke dalam. Ya, bagus kalau dia pakai sempak juga. Jadi di dalam pengajaran Yesus sendiri, kebiasaannya pada hari Sabtu sering masuk ke sinagoge membaca kitab Tanakh. Kitab yang dibaca adalah kitab yang berbahasa Ibrani. Apakah Kristen ketika diterangkan dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengatakan bahwa dia ada dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hari Sabtu ke sinagoge, bukan ke gereja dan bukan hari Minggu. Apakah Kristen mempraktekkan ini? Tidak. Silakan berbohong. Apakah Kristen mempraktekkan ini? Silakan berbohong. Silakan berbohong. Siapa yang mau Kristen berbohong duluan? Silakan. Waduh, kena juga Bang Zuma. Nggak apa-apa, sabar aja. Silakan Ibu Rina, pertanyaannya Bang Zuma. Yesus itu waktu hidup, ya hidupnya seperti Yudaisme atau hidupnya seperti orang Kristen? Silakan. Kalau nggak bisa menjawab, balik tanya aja. Nanti Bang Zuma yang akan menjelaskan. Hidupnya Yesua Amasya itu seperti apa sih? Diskusi kayak gitu. Jangan bawa ibu-ibu naik. Di sini bukan tempat arisan ember bocor loh. Di sini tempat diskusi berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan perasaan. Silakan Bang Juma, lanjut lagi. Bangkit lagi. Sama aja besar kita sama kena juga. 2025 saatnya kita bongkar-bongkar ya kebohongan-kebohongan supaya anak bangsa ini nggak ketipu dari agama ajaran dari barat ini. Di dalam Bible 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Salah satu contoh nih supaya tidak berat. Lukas 4:16, Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Yesus masuk ke sinagoge. Setiap Sabtu Yesus masuk ke sinagoge. Pertanyaan saya, apakah Kristen hidup sama seperti Yesus masuk ke sinagoge pada hari Sabtu? Kebohongan dimulai. Sekarang jelaskan kesesatan kekristenan. Kalian Ya. jangan cuma maki-maki pendeta saja. Saya jelaskan kebohongan kalian itu. Kita tuh tidak perlu dibela. Kita Kebohongan Kristen itu dengar. Kalian Kebohongan yang Kristen Islam itu. butuh dibela. Kalau kita tuh nggak butuh. Jadi coba lihat ya. Diam dulu, dengar saya Kristen. bicara. Kamu yang diam, Coba kamu yang diam. lihat ya. Wahai pembohong, Buat- umat pembohong, umat Dajjal, pengikut Dajjal, dengarkan. Di situ dikatakan orang Kristen wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus dalam hidupnya setiap hari Sabtu masuk ke sinagoge. Apakah orang Kristen setiap hari Sabtu masuk ke sinagoge atau masuk ke kandang domba berkuluk? Tempat kumpulnya orang-orang yang tidak mengenal mandi tahir. Coba kamu jujur dulu Ibu. Kebohonganmu terbongkar. Kristen itu tidak pernah masuk ke sinagoge. Kristen itu masuk ke gedung, tempat penyembah pagan, penyembah kepada anak orang, penyembah kepada roh, gitu. Silakan Anda tunjukkan fakta bahwa Kristen hari Sabtu itu masuk ke sinagoge. Di mana sinagogenya orang Kristen di Indonesia ini? Saya mau tahu. Silakan. Silakan Bu Rina. Kebohongan dimulai. Kabur.
Oke, logical fallacy Kristen atau Muslim? Kristen itu. Oke, silakan. Silakan, mau ditanggapi temanya atau kayak mana, silakan. Awas suara musik ya, jangan ada suara musik kalau bisa ya bro ya. Apa? Kesesatan Kristen itu apa? Silakan Gurunda. Kesesatan Kristen itu membawa nama Yesus tapi bukan mengikuti Yesus. Itu kebohongan Kristen, kesesatannya itu di situ. Menjual Contohnya kayak nama gimana tuh? Contoh, Lukas 4 nomor 16. Kebiasaan Yesus pada hari... Aku buka. Iya, buka, pelototin, telan kalau perlu. Itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Perjanjian baru kalau Lukas itu paman. Oh, oke, baik. Karena maklum lah, masyarakat ini orang awam lah. Awam. Tapi kalian anak Tuhan. Anak Tuhan kok awam? Mana? Lukas berapa? Lukas 4 nomor 16. Enggak ada nomor di sini. Ayat apa lagi? Oh, ayat. Oke, ayat. Ayat itu bahasa Quran. Oh, bahasa Quran. Oh, baik. Oke. Iya. Oke, baik. Pasang jadi di bahasa- hormat ayat itu Kamis bahasanya pastinya Quran habis ya? itu tap ke sini. Oke, Nah, ayat gimana? itu bahasanya Quran ya, sorry. Baru tahu saya Iya. kalau ayat itu Wa bahasa min Quran. ayatihi an khalaqalakum min Ayat itu kan bahasanya Quran. Oke, silakan. Memang kalian aja tuh yang nipu-nipu. Namanya juga ajaran sesat. Pahami kata-kata. Nah, sekarang Anda Pahami baca kalimatnya, teman-teman. Lukas 4. Ayat itu bahasanya Quran katanya. Ya terus mana kata ayat di dalam Bibelmu, tunjukkan kepada saya. Ya gila kok ya. Gila, jangan gila kau di sini. Bukan tempatnya orang gila di sini. Oke, Di sini lanjut. Ayat itu tempat bahasanya mengungkap Quran. Lanjut. kebenaran. Ya udah kau turun, babi. Kau turun di bawah, babi. Loh, Babi, kita anak asuh diskusi, kau di bro. bawah. Kamu di bawah. Itu Sisa Rahman itu bang, kan penghujat itu. Sisa Rahman itu. Mana ada bukan penghujat, gila sendiri dia. Abah, kita mau makan? Nggak makan. Hah? Kalau ada Oten bisa menunjukkan original teks Bible ada kata ayat, saya akan manjat tower sutet 1 kali 24 jam. Ya inilah korban penipuan. Saya tidak suka kalau orang bodoh, bahlul, ya sudah bodoh, bahlul, tapi nggak mau belajar. Al-Quran itu asalnya, kata ayat itu asalnya di Al-Quran. Misalnya surah Ar-Rum misalnya ya, ayat berapa? Ayat 21. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayat. Itu ada. Wa min ayat. Ada dalilnya. Mana di dalam Bible kata ayat? Tidak ada. Tidak ada kata ayat di dalam Bible. Ayat itu diambil oleh Lembaga Bible Indonesia. Sok-sokan pakai istilah Al-Quran untuk pakai nikam. Bahlul, kesal saya kalau sama orang bodoh, bahlul tapi sombong. Diajak cerdas waras malah tertawa cengengesan. Udah bodoh bahlul lagi. Ya, jadi teman-teman, pertanyaannya, apakah Kristen itu sesat? Kalau mereka mengatakan bahwa yang mereka ikuti adalah Nabiullah yang datang di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan hikmat Injil yang mereka palsukan namanya menjadi Yesus, ya sesat. Pasti sesat. Karena yang Yesus yang adalah Isa atau Yesua yang datang kepada Bani Israel itu tidak pernah mengajarkan dirinya disembah, tidak pernah mengajarkan ibadah minggu, dan tidak pernah mengajarkan masuk ke gereja. Dalil yang saya bacakan tadi, Lukas 4 nomor 16, dia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaan Yesus pada hari Sabtu Yesus masuk ke sinagoge.
Pada hari Sabtu Yesus masuk ke sinagoge. Kristen pada hari Minggu masuk ke gereja. Nggak nyambung. Dari situ aja nggak nyambung. Silakan. Izin sapa ya Bang? Silakan. Jack RP Jack RP Jack Raul Ya. Bang Jack, agama apa Bang? Selamat siang. Apa agama apa Bang? Islam. Ya, izin Bang. Ada yang Islam di bawah dulu ya Bang. Iya Bun. Izin Bang. Itu. Ya Bang Raul. Cahaya. Habis suara Konor. Habis suara Konor. Cahaya monitor. Hilang semua. Sedikit menambahkan ya. Jadi kalian Kristen jangan merasa kalian duluan ada dibanding Islam. Jangan sok paten kalian cabut kata-kata itu. Sampai saat ini kalian tidak bisa membuktikan. Yang paling pasti kalian mengikuti, mencontoh atau meniru-niru Al-Quran. Ingat ya, Bible kalian itu meniru-niru Al-Quran yang duluan ada dibanding kitab kalian. Jadi jangan pandai-pandaian lihat. Itu tadi salah satu ayat ya. Sultan monitor. Sultan Aceh ini Bang. Monitor. Ya, Islam Kristen Bang. Alhamdulillah Islam keturunan Nabi. Keturunan Nabi. Apa yang udah aneh-aneh, udah Nabi kok. Aceng, monitor Aceng. Monitor. Ya, apa agama? Siang Paman. Agamamu apa? Darius bukan? Assalamualaikum Paman. Bukan, Darius itu agak berat suaranya. Waalaikumsalam. Ya Bang. Ya Paman. Diizin di bawah dulu ya Bang. Atau ada yang mau disampaikan? Iya, sama Paman dulu saya mau menyampaikan. Ya. Iya Paman. Jangan begitu Bang. Jangan manggil Paman kayak gitu dong, nggak suka. Iya, Bang Zuma. Iya, tolonglah. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat aja Bang Zuma ya. Sehat alhamdulillah. Makasih Bang. Udah lama mau mau masuk di room ini, tapi nggak pernah masuk. Mau live sama Bang Zuma ini, mau screenshot aja ini. Oke, silakan Bang, cepat Bang Aceh. Soalnya fansnya Bang Zuma ini. Oke Bang, langsung Bang, langsung. Makasih saudara ya. Oke, bentar Bang Zuma ya. Dari Bangka Belitung Bang ini Bang. Wah, Bangka Belitung lagi. Tempatnya Bang Handi itu. Iya, tempatnya Bang Zuma juga. Iya, Masya Allah. Iya, kau tahu? Iya, tahu lah Bang. Alhamdulillah, Masya Allah. 2000. Iya Bang, screenshot dulu Bang. Ya, siap. Diskusi abangku. Terakhir kemarin pernah nelpon sama Bang Zuma, nggak taunya sekarang ini udah lewat dari berapa tahun. Udah Bang, udah aku screenshot nih Bang, udah. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, Zuma, makasih Bang Zuma. Lain waktu Baik. Screenshot lagi. Baik. Ya, makasih Bang Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa lagi. Angon. Amin. Siap pun siap. Agama apa Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izin pengen di bawah dulu Bang. Ya mau ngefans disampaikan sama Bang silakan Bang. Juma, ngefans sama Bang Juma, pengen tuku kaos api. Kaos apa Bang Juma? Iya Bang, iya Bang. Akan ku kejar kemana Bang Juma, saya ikutin terus Bang Juma. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sayang. Sama Bang Juma.
Masya Allah. Makasih ya Bang. Astagfirullahaladzim. Kalau yang satu ini. Selamat siang apologet. Nora, aku sudah lama buka Komal, pengen lo ada yang naik fansnya Bom-Bom, nggak ada satupun fansnya Bom-Bom. Ini ada apologet. Ini. Get. Aduh mah. Apologet. Apologet apa nih, Kristen? Iya. Apologet Kristen kerupuk Dia yang ini kok. kemarin ditampar sama Unilimpar. Sok keras Apologet. kerupuk. Selamat siang. Iya, selamat siang. Ya silakan. Di sini ada Bang Zuma. Tata caranya bergantian, jangan asal ngerocos saja, pakai data kau ya. Silakan. Nah, siap. Ini bahasnya apa kita dulu? Kesesatan Itu di dalam tuh. Oh, kesesatan Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Boleh duluan aja. Kalau topiknya adalah kehidupan Yesua Amasya waktu hidup itu. Ya, dengerin dulu kan, Kak. Gimana sih? Tadi ini belum selesai. Kamu mulai ngatur. Orang itu topiknya kok dikasih tunjuk. Bang Andi moderator, diam dulu kau, diam dulu. Bang Andi. Sebentar Ya, Bang. lanjut. Lah, kok turun? Dinaikkan aja. Naik dong. Berarti Bang Jibril udah ngejar dia juga ya. Oh, itu yang Raja Israel itu yang bocil FF itu ya? Minggu lalu dia bilang Zaid bin Sabit pernah murtad. Itu dikejar. Zaid bin Sabit. Umur 11 sudah hafal 14 surah. Iya, Zaid itu yang bin Sabit. Raja Israel itu namanya itu. Bocil FF tuh, bocil tuh. Dinaikkan dulu. Silakan naik kembali. Apologet. Beda, dia bukan Raja Israel apa? Bukan. Ya, Beda kirim lagi. permintaan aja, silakan kirim permintaan. Oh, berarti belum dia kasih tunjuk datanya ya, Bang Jip? Belum ya? Kurang ajar, fitnah aja itu. Salah satu ya teman-teman ya yang mengikuti Al-Quran. Kullu nafsin zaikatul maut. Maut itu mati. Apa? Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Nah, di Bible kalian, apa yang sudah dipersatukan tidak bisa dipisahkan. Hanya maut yang memisahkan. Kenapa kalian tidak gunakan mati? Hanya mati yang bisa memisahkan. Kenapa pakai maut sih? Maut itu kan dari bahasa Arab. Maling. Cobalah. Kan arti maut itu kan maut, mati, sama. Kenapa nggak pakai mati? Kenapa pakai maut, bos? Itu tandanya kalian meniru-niru Islam, berarti kalianlah yang terakhir. Jelas ya? Lanjut. Legend. Dia nggak ada permintaan naik lagi, nggak ada lagi dia. Bang John. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Ya Muslim ya, Bang. maaf ini Tonora ya. Pencet. Bukan, memang sengaja aku naik. Cuma apa? Sebetulnya mau mengadu ini aku sebetulnya. Tadi malam aku scroll kan, dapatlah masuklah dia apa? Si RK sedang live. Rupanya si RK sedang menabuh genderang perang dengan Bang Zuma. Biarin aja Bang. Udah lah. Ya. Oten-oten itu pengecut semua Bang, nggak usah didengarkan. Pengecut orang itu semuanya Bang. Udah. Ya, izin ya Bang ya. Dia sekarang sudah memakai slogan yang biasa apologet. Oke, Bang John, makasih banyak Bang John. Kita gantian dulu sama teman-teman Kristen, izin Bang ya. Abangku Aki Muslim. Izin dulu, jangan dulu kirim permintaan biar kita bisa diskusi. Mohon maaf Bang John. Itu minta maaf ya. Biar selesaikan dulu. Gimana Bang John? Gimana? Selesaikan dulu Bang. Apa kenapa dia si RK, kenapa dia? Iya, tadi malam memang adalah ada apa? Ada saudara kita Muslim naik ke Komalia. Terus? Jadi saudara kita ini ya mungkin iseng-iseng atau apa, memang entah sengaja. Dia hubungannya dengan saya apa Bang? Ya dia menyebut-nyebut nama Bang Zuma. Oh itu sudah sering itu. Ya begini Bang Zuma. Ya gimana? Jadi sahabat kita itu meminta kepada RK supaya jangan terlalu kasar dalam berbahasa agar kami berdampingan dengan saudara-saudara
Kristen, begitu alasan dia kan. Jadi jangan terlalu keras menghujat Islam begitu, dia apa? Dia minta oleh saudara kita ini. Jadi RK marah dia sebelum Bang Zuma, tapi tak dia sebutlah Bang Zumanya, nama dia begitu dengan keras dia
Yesus kemudian datang, kemana dia pergi? Aduh abang, ini aku mau tanya abangku ganteng. Gimana tak boleh bertanya ini? Wah, kena lagi Bang Zuma ya. Ya. Andi Salebe jawab. Sapa dulu, sebentar diam dulu Visot. Enggak, kalau dibesarkan lebih cepat lagi di reportnya. Karena itu yang diutama yang diapakan TikTok. Karena sebagai yang besar ya. Ya udah nanti Iya. dikasihin aja sebentar Bang Zuma. Iya, torang, mana torang, torang. Torang dibuka mikrofonnya torang. Torang. Blender. Ambil alih Bang blender. Torang. Suara konora duma. Torang, monitor. Torang. Oh, torang. Host yang oten aja dibesarkan host. Lagi musim tombak ini hari. Torang. Aku udah minum air apa loh? Air zam-zam juga udah ada kemarin yang ngasih air jeruk. Entah kenapa ini ya. Torang. Torang monitor torang. Woi. Aduh. Turunkan Ini laos. apa aja. Ada Turunkan. suara. Jangan-jangan dia yang report enggak. Aku aja 5 kena tombak tadi pagi. Diam aja kena tombak. Oten itu kalau nggak bisa menjawab pertanyaan, nggak bisa membuktikan argumentasinya, jalan keluarnya adalah ya main seruduk. Ya namanya juga domba. Domba kan ada tanduknya. Akun ya. Iya, seruduk akun lah. Iya, itu cara membalasnya di situ. Kalau kayak begini deklarasinya, kami boleh kalah argumentasi, kami boleh kalah data, tapi kami menang dalam seruduk tanduk domba. Itu dia. Itu motonya. Bang Handi ya, kalau ngomong, Bang Handi kalau ngomong, aku tuh membayangkan pada waktu dia di depan saya tuh lagi ngomong. Jadi kadang saya ketawa-ketawa itu ajanya. Bayangan kau no. Bayanganmu apa? Enggak, kau membayangkan bayanganmu apa? Saya tuh pertama kali saya ketemu sama Bang Handi. Pertama kali saya ketemu sama Bang Handi. Ini Mbak Nora ya? Mbak Nora, ih gede banget. Katanya. Saya jadi membayangkan itu aja kalau Bang Handi ngomong. Gede ya Bang Handi, gede ya Bang? Kalau kau kayak gitu aja kau. Ulang sekali lagi ya. Prinsip Oten nih, deklarasi mereka nih di ruang bawah tanah nih. Kumpul mereka. Teman-teman, tetap semangat. Kami memang ini kalah dalam perdebatan kepada siapapun. Mau Bang Juma, mau siapapun kita hadapi, tetap kita kalah. Akui itu, karena kita nggak bisa memberikan data yang akurat. Tapi, mari kita deklarasikan, kita menang dalam seruduk tanduk domba. Itu dia deklarasinya. Kalian nggak tahu sih. Mereka menangnya di situ. Karena memang ini mereka ini domba-domba yang sedang puyeng, kepalanya puyeng dia. Jadi argumentasi Bang Juma ya bagaimana cara mematahkannya, hentikan dia bicara. Ya caranya jadi seruduk. Dung pret. Nah gitu dia. Aduh. Bang Bia. Ntar dulu, Bang Juma bangkit lagi. Korban seruduk. Akunku sudah 265 akun. Tenang, habis kalian. Tombak kalian itu. Nah, selama yang kalian pakai nombak itu belum disunat, tombakmu itu tumpul terus dan bau, nggak mempan.
Lanjut. Lebih jago kita ya bang ya daripada Yesus ya bang. Oh iya. 3 hari bangkitnya ya. Hitungan menit. Gimana tombaknya berkulut semua, tombaknya berkulut, udah gitu bau. Iya. Bau pisang basi. Ya jadi gimana sayang? Mana? Pimpinan. Oh ikan basi. Memang betul loh pengakuan loh. Itu benar loh teman-teman. Bukan ece-ece, benar itu loh. Bener loh. Gini loh. Deklarasi dia Bang Juma, gini dia. Bang Juma boleh kalahkan saya diskusi. Bang Juma boleh kalahkan saya. Memang saya mengakui kekalahan dalam diskusi. Tapi Anda tidak bisa menghentikan tanduk domba seruduk kalian satu persatu. Gitu kemenangan dia. Nah, itu. Ya Bang Blender disapa dulu ini yang naik juru apa ini? Jurusita. Jurusita monitor. Ada lagi orang pegadaian masuk sini jurusita. Jurusita kredit. Aduh ini kayaknya jurusita apa nih? Tebus dosa nih ya. Jurusita monitor. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hernas. Hernas. Mukanya kayak adiknya si siapa? Si Dosmet. Salam santun dari ujung Indonesia bagian barat. Ina monitor, Ina. Ima. Ima ya enggak nampak. Ima. Betul. Ima. Merpati putih. Aduh, aku pening lah nyapa-nyapa orang dia. Merpati putih. Aduh. Ya Ima ini Kristen atau Muslim? Hernas Kristen atau Muslim? Monitor. Ini kecuali ketua kelas ini. Ketua kelas monitor. Kalau ketua kelas yang ngomong ini saya rasa berserak semua. Silakan Pak Ketua Kelas. Ganti namanya Bang Jibril ya. Bang Jibril, ganti nama akunnya. Enggak, yang gede ini apa namanya kena tombak. Nginap sebentar, nginap ya. Akun saya cuma 2. Oh iya. Ini ada Udin Tebak kirim permintaan Bang. Kalau Kristen, yang Kristen itu kirim permintaan ya teman-teman ya. Kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu naik. Biar dialog kita. Pir naik Pir. Dari 2.500 kalau 10%-nya 250 orang. Udah banyak bawa konten. Cuma takut ya, nggak apa-apa sih. Naik nggak naik kalian ya teman-teman Kristen di bawah, nggak ada urusan. Yang pasti suatu saat anak keluarga kalian pindah agama masuk ke Islam, jangan kalian ngamuk-ngamuk ya, catat itu ya. Jangan kalian ngamuk-ngamuk, mengancam lah, pengen dihajar lah, jangan. Karena apa? Dia perhatikan anak-anak remaja itu nggak paham kitab. Dia harapan dia yang paham kitab naik ke atas untuk membela iman Kristen. Nah, ketika dilihat dia tidak ada yang bisa membela, berarti dia mendapatkan kebenaran. Ada apa dengan agamaku ini? Kan begitu dia berpikir. Ada apa dengan agamaku ini? Kok selalu dibahas? Sedangkan ini sensitif. Jadi jangan kalian salahkan kami ya. Salahkan yang jago-jago kitab itu bos. Nggak apa-apa. Karena itu tahan kalian itu. Jangan sekarang iya nanti kalau udah ada yang mualaf, wah uring-uringan, kejang-kejang. Memang kelakuan iblis kayak gitulah. Kelakuan iblis gitulah. Takutan. Nah dia udah mualaf sehari kejang-kejang, ngamuk-ngamuk. Wah panik. Sekarang pret-pret. Ten. Udah kenal kalian sama iblis kalian tuh. Bang Jibril mau ngomong? Enggak. Cuma itu aja. Pir naik Pir. Aduh, gitu ya. Jibril suaranya agak sedikit apa ya? Sedikit apa tuh? Nggak enak ada gerunda. Kenapa emang mau ngomong apaan? Waduh. Bang Blender jurus apa aja Bang Blender? Di siapa yang naik Bang Blender? Dokternya lah. Saya nggak kena aja. Karena mulut saya kan langsung terlalu nyeplos Bang Jibril. Dokternya lah. Bang. Nyala hidup. Nyala.
Nyala monitor. Orang ini kurasa karena kepencet ya, pas mau tap-tap layar itu kepencet nggak sengaja. Jadi, ya buat Kristen ya di sini yang pertama, kalian dikatakan pengikut Yesus, tetapi tidak ada yang kalian ikuti dari Yesus. Kadang-kadang pandai-pandaian kalian. Jangan pandai-pandaian kalian tuhankan Yesus, kalian korbankan dia, kalian sebut dia Tuhan, pengikut, tapi satu pun nggak ada yang kalian ikutin. Justru kami yang Islam mengikutinya. Aneh kan mengikuti Yesus. Roxy, monitor. Roxy. Oh, Roxy. Jeffrey UJ. Jeffrey. Jeffrey. Udahlah, apa-apa aja pun pening lah aku nengok kalian nih naik. Jadi kalian ya, masalahnya kami pun nggak terima. Kalian mengatakan pengikut Yesus. Justru kami yang mengikuti Yesus. Makanya di mana kalian mau dikatakan pengikut Yesus? Pandai-pandaian namanya kalian itu. Marahlah kami. Oke, saya saja yang sapa. Madu merah. Madu merah. Selamat siang. Ada yang mau dibadu? Madu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Kepencet aja tadi. Oke. Aduh Bang, makasih ya Bang. Suara kau tuh Norado nggak tega dengan suara kau betul lah. Dengarnya. Iya, kok nggak tega? Coba Bunda Nora bilang, Bang Jip, coba. Bang Jip. Nah kan, keren kan? Enggak tega. Ada Bang Juma. Enggak. Agak beda gitu ya, agak beda Bang. Aku nggak dengar, nggak apa-apa pun. Lanjut. Agak beda suaranya. Agak lain. Ya, buat yang Kristen sekali lagi, di sini kami bahas ya, kalian naik tidak naik nggak ada masalah. Yang penting Islam itu ajarannya adalah menyampaikan kebenaran ya. Ini kewajiban kami sebagai umat Islam, menyampaikan kebenaran itu, mengajak umat manusia jangan sampai tersesat. Terserah kalian, apapun itu ya, kalian inilah. Kalau nanti masuk surga pun kalian, enggak hanya kalian pikirkan kami. Seandainya masuk surga, mana teringat kalian sama kami? Neraka aja baru teringat kami. Jadi apapun itu kalian nikmatin. Bang Jalu monitor. Bang Jalu. Jalu ayam. Makan. Saya tapping di bawah, ada yang mengatakan, Kak Nora kok jadi feminim? Di sini kan ada guru-guru kita. Masa saya mau ngegas? Ya, dia feminim, ada guru gender, sinar guru gender. Orang kaya. Ini orang kaya apa ini sekarang ini? Orang kaya monitor. Ntar lagi turun. Nora ingetin Bang Jip, jangan lupa makan cake. Bang Jibril, jangan lupa makan cake. Itu di bawah. Iya, makan pempek siang ini makan pempek. Nora mau wakili apa dari hati? Itu Nora, kau tuh mau wakili apa dari hati kau sendiri? Ini di bawah happy. Nggak, aku nanya, itu mau wakili apa dari hati? Aku nanya. Bang Jip, aku baca di bawah ya Bang Jip. Iya. Iya. Madi monitor. Oh Madi. Aduh mah. Kadang-kadang enggak juga sih yang teman-teman muslim, tahan dulu. Kalaupun terpencet dibatalkan aja, dibatalkan gitu loh. Kan bisa kan? Saya lupa kasih tahu Bang Juma. Bang Juma, nanti saya ada WA kasih tahu ya. Semalam ada laporan sedikit. Bang Juma monitor nggak sih? Enggak ya? Nggak dengar. Enggak. Bang, masalah apa kita
apa nanti insya Allah SP itu Bang, insya Allah katanya. Karena ya nanti saya kasih tau di WA Bang. Udahlah, kau yang paling cantik itu, nggak ada perempuan di sininya kau. Waalaikumsalam. Ya, kakak. Ada ini saingannya cewek juga ini. Ada yang mau disampaikan Kak? Iya. Assalamualaikum Bang Zuma. Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian, dan juga Bang Windy, apa kabar Bang? Mbak. Bang Kenapa Windy. emang? Iya Bang, sorry. Cewek aku Bang. Bang Zuma kakak Bang. Nah, ini masalahnya ini di sini. Untuk membedakan orang waras dan orang gila dan pura-pura gila. Kalau seorang perempuan dipanggil abang, cocok nggak di otak? Nggak cocok. Nggak cocok. Lah kalau manusia dipanggil Tuhan, cocok nggak? Wah, amat nggak cocok. Nggak cocok. Jangankan manusia dipanggil Tuhan, sapi dipanggil ayam aja nggak cocok. Iya kan? Ada sapi bertelur, kan nggak cocok. Jadi hanya orang gila yang mengatakan bahwa manusia itu Tuhan, gitulah. Nah, tugas kita di sini untuk memanusiakan orang gila. Oh, saya pikir tadi abang bilang saya Bang, makanya kaget saya Bang. Lawan kita orang gila nih Bang ya? Oh iya dong. Oh iya. Orang gila masih bisa waras, masih bisa. Masih bisa. Kalau kita sabar aja gitu. Yang bahaya itu yang pura-pura gila. Gila karena menuhankan manusia gitu ya. Iya, Markus 5 kan? Iya benar. Ya, betul itu Pak. Mereka kan dibilang si Baluap yang di sana yang pansos, dia bilang kamu norak, gila. Oh, saya jawab, iya saya gila karena dulu saya menuhankan manusia. Ini aja dulu kalau orang waras gitu kan. Lukas 4:16, 1 Yohanes 2 nomor 6. Itu aja dulu. Barang siapa yang mengatakan Yesus ada dalam dirinya, maka dia wajib loh. Wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Nah, kita tengok Yesus. Gimana cara hidup Yesus dalam beribadah? Yesus ibadah di sinagoge, Miqdas, atau Bait Elohim, atau Baitullah, atau Bait Suci, atau Bait Hakodes. Disitulah tempat Yesus beribadah. Hari apa? Hari Sabtu. Tempat suci. Bagaimana tempat sucinya orang Yahudi? Kita lihat. Coba Dinda buka ini. Buka apa? Buka apa ya? Buka apa bagus? Coba dibuka ini. Heskiel. Heskiel 4:4. Coba Dinda Nora baca. Heskiel 4:4. Ah, baca dari nomor 6. Nomor 6-nya itu baca pelan-pelan. Oke, Bang. Baca pelan-pelan aja, pelan-pelan. Mulai dari nomor 6. Nomor 6. Baca pelan-pelan. Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel, yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya, masuk dalam tempat kudusku, dan dengan kehadirannya mereka menajiskan waktu kamu, mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu, kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Perbuatan keji yang sudah-sudah yang dilakukan oleh kaum Israel, yang sangat dibenci oleh Allah, itu apa menurut dalil ini? Membunuhkah atau memasukkan orang yang tidak bersunat ke dalam bait suci? Yang tidak bersunat dagingnya. Masya Allah. Nah, coba. Berarti
orang yang tidak bersunat, ketika kemudian orang Yahudi memasukkan orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci, itulah perbuatan keji yang sangat dibenci oleh Tuhan. Kalau masih membunuh belum teruji di sini. Di situ dikatakan di data nomor 9-nya bahwasanya oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk ke dalam tempat suciku, mikdasku. Setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel tidak boleh masuk ke dalam bait suciku. Pertanyaannya, boleh tidak kemudian orang tidak bersunat masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Bang Handi monitor, Bang Handi. Bang Handi, iya, coba dibaca. Yesaya 52, Bang Handi nomor 1. Yesaya 52 nomor 1. Terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu. Itu ya? Iya. Yerusalem kota kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke dalam Yerusalem kota suci. Gak boleh. Gak boleh. Orang Kristen boleh nggak masuk ke dalam kota suci? Gak boleh lah. Gak boleh. Ini aja dulu. Ini aja dulu diselesaikan oleh saudara kita Kristen. Ini aja dulu. Orang Kristen tak boleh masuk ke dalam mikdas, tidak boleh masuk ke dalam ruah hakodes, di dalam bait hakodes, nggak boleh. Tidak boleh orang Kristen masuk ke dalam bait hakodes atau bait Elohim, nggak boleh. Tidak boleh orang Kristen kemudian masuk ke dalam tempat sucinya orang Yahudi, nggak boleh, nggak bisa. Makanya orang Yahudi dan orang Kristen tidak bisa satu tempat ibadah. Bagaimana dengan Yesus? Yesus jelas, Lukas 14 nomor 16, seperti kebiasaan Yesus ketika hari Sabtu dia masuk ke dalam Miqdas, bait suci, bait Elohim, baitullah, untuk kemudian membaca kitab Tanak atau Alkitab. Sedangkan Kristen masuk dengan di rumah tempat sembahyangnya sendiri, yaitu gereja. Sedangkan kata gereja sendiri ada nggak di dalam Bible? No mas, nggak ada. Dinda Jibril monitor deh. Monitor bang, monitor. Ada nggak kata gereja di dalam Bible? Mana ada? Nggak ada. Nggak ada. Paling yang ada karang-karang itu. Batu karang, cuma di atas batu karang. Jadi jelas ya teman-teman, bahwasanya yang ada di dalam pengajaran Yudaism itu hanya mikdas, sinagoge, bait suci, bait ekodes, kemudian bait Eloah atau bait Elohim atau baitel. Itu yang ada. Nggak ada gereja. Itu pun kalau mau masuk di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, tidak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke sana. Nah, pertanyaan saya, menurut Tuhannya orang Yahudi, orang Kristen ini orang suci atau orang tamek? Orang najis? Najis, paman. Najis. Gak boleh. Gak boleh orang Kristen itu masuk ke tempat orang Yahudi. Gak boleh. Untuk sesajen. Tidak boleh. Dan kedua, Kristen ini orang kulup, berkulup. Tidak bisa. Mereka nggak pernah mandi junub. Sedangkan kalau orang masuk ke sinagoge bait suci,
mereka harus junub dulu, mereka harus mandi takhir, gak boleh tidak. Gitu teman-teman. Sedangkan 1 Yohanes 2:6, barang siapa yang mengaku Yesus ada dalam dirinya atau dirinya ada di dalam diri Yesus, wajib hukumnya hidup selayaknya Yesus hidup. Nah, Yesus itu hidup. Kalau kita lihat Yesus, apakah dia hidup sama seperti Islam atau Yesus hidup sama seperti Kristen? Mirip Islam. Yesus itu Muslim, dia bukan Kristen. Jadi kalau ada orang mengatasnamakan kami pengikut Yesus, betul, Kristen tidak salah. Karena Yesus yang dimaksud itu adalah yang datang di Pulau Patmos. Yesus yang dimaksud itu adalah yang keluar dari kubur. Yesus yang dimaksud itu adalah yang dalam rupa lain. Yesus yang dimaksud itu adalah yang ditemui Maria di dalam kubur. Yesus. Masya Allah. Saya mau berbagi sama teman-teman semua. Ini hasil survei saya. Mau dipercaya mau tidak. Tapi saya punya hak untuk mensurvei. Saya pernah mensurvei sapi dan mensurvei ayam. Sapi setelah saya survei cenderung mengatakan berbahaya, populasi kita ini bisa berkurang. Berbeda dengan populasi ayam, sekali nelor tidak akan pernah habis. Kata kelompok sapi, kalau begitu datanglah satu persatu ke kelompok ayam, beritahu ayam bahwa ayam itu adalah sapi. Datang satu persatu menemui kelompok ayam. Hai ayam, iya paman, kalian itu sebenarnya sapi. Cuman orang salah memanggil kau adalah ayam. Kata bosnya ayam, otakmu ditaruh di mana sapi? Ya sapi adalah sapi, kami ini adalah ayam. Bertengkarlah mereka. Sampai detik ini ayam tetap protes kalau disebut sapi. Itu kira-kira hasil survei saya. Nah inilah yang terjadi selama ini. Ada seorang sosok manusia bersikukuh, mereka menyebut dia adalah Tuhan. Mau percaya tidak percaya, ini hasil survei saya. Saya berani tidak bertanggung jawab. Makasih. Tumben Mbak Nora nggak menanggapi survei saya, kenapa? Oh, tadi saya dengar Fijul tadi WA aku. Fijul WA suruh masuk ke roomnya si Banpol. Ngapain aku masuk, aku bilang. Gimana ini blender, ini hasil survei saya, ayam dan sapi. Gimana? Ayamnya kenapa, Bang? Aduh, saya ulang lagi survei saya. Ini saya survei sapi dan ayam. Bangkit lagi. Bangkit lagi. Bahaya kali roomnya si Fandi. Kok kena report aja kita semua. Iya, lanjut. Jadi hasil survei saya survei sapi sama ayam. Sapi udah mulai panik. Kenapa kita ini populasinya ini bisa berkurang? Beda dengan ayam. Sekali nelor populasinya nambah banyak. Kata sapi, gampang itu, datangin ayam. Datanglah ke ayam mewakili sapi. Hei ayam-ayam, kalian itu sapi. Kata ayam, enak kali kau, saya ini ayam kau bilang sapi gitu loh. Nggak bisa, tetap kau sapi. Ayam protes. Sampai detik ini si sapi ini selalu aja mengatakan ayam itu sapi. Itu sampai detik ini. Jadi survei ini masih berjalan terus. Itu kira-kira benar. Yang mau diapakan apanya, Bang? Endingnya, aduh nggak tahu endingnya nih, aduh, udahlah bener endingnya, lo yang terusin kesimpulannya. Pening bang, dari tadi gue pikirkan sapi sama ayam bang, pening juga aku bang, gimana? Biar aja pening bang, apalagi aku. Udah jelas-jelas kita di Komal ini ada sosok manusia dikatakan Tuhan.
Gitu loh, itu maksudnya. Aduh, nggak nangkep. Ya, endingnya adalah manusia dikatakan Tuhan. Ya, oke gitu endingnya. Ini gara-gara Oten juga ada yang salah nih. Buat masalah nih, Oten yang buat masalah nih, makanya pening ya. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan dimiliki Oten. Bang Blender, kau khotbah dulu lah Bang Blender. Jangan ditombai semua nih. Enggak khotbah dulu kau, khotbah dulu. Enggak besarkan, jangan. Dia kena tombak nanti. Jangan dibesarin dia, kena tombak nanti. Aku izin dulu Ito Nora ya. Ini moderator, ada Bang Handi di sini ya. Sama Ito Nora berdua moderator. Ada Bang Yang kemarin dihapus saja moderatorku, yang kemarin dihapus saja biar jambanya. Oke, ntar aku hapus dulu Nora Aritonang. Aku di sini jadwal juga sholat. Banyak kali moderator, udah 500 moderator ini. Oke. Aku mute ya. 15 menit.